Sebelum menonton, ada baiknya kalian gunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan juga beberapa lembar tisu. Dan mari kita mulai. Cerita dimulai di sebuah distrik di Meksiko yang memperlihatkan seorang bocah yang bernama Santiago Munez, yang sedari kecil dia sangat menyukai olahraga sepak bola. Santiago terlahir dari keluarga miskin yang mendambakan kehidupan yang lebih layak, hingga suatu hari sang ayah membawa mereka sekeluarga untuk menerobos ke perbatasan Amerika. Dan mereka sekeluarga berhasil masuk ke Amerika. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Santiago! 10 tahun kemudian, Santiago sudah beranjak dewasa dan saat itu ia berada di sebuah rumah mewah di kota Los Angeles. Namun ternyata statusnya bukan sebagai pemilik rumah itu, melainkan sebagai tukang bersihin kolam dan kebun bersama sang ayah. Santiago masih menekuni hobinya bermain sepak bola. Dan kini ia tergabung dalam sebuah klub amatir dari komunitas warga Meksiko. Dan permainannya kini makin luar biasa. Skillnya lebih hebat dari Messi dan Ronaldo, Pele, Maradona, bahkan si Madun, rivalnya si Martin. Ayahnya Santiago memiliki rencana untuk membeli truknya sendiri sebagai modal untuk membuka usahanya sendiri. Neneknya Santiago kemudian bercerita tentang keinginan ayahnya untuk membuka jasa tukang kebun keliling demi menghidupi keluarganya di Amerika. Dalam kesehariannya, Santiago selalu berusaha untuk hidup jujur dan bekerja keras. Dan kemudian uang hasil kerja selalu ia tabung di sebuah sepatu bekas di bawah tempat tidurnya. Suatu hari, saat di lapangan bola, seorang pencari bakat asal Inggris yang bernama Glenn Foy sedang berkunjung untuk melihat penampilan cucunya di lapangan. Namun saat itu, perhatiannya malah tertuju ke pertandingan di lapangan sebelah, di mana timnya Santiago sedang bertanding. Ia tampak sangat terpukau dengan permainan Santiago. Doesn't look up enough. Setelah usai pertandingan, Glenn menghampiri Santiago dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang pencari bakat asal Inggris. Dan ia sangat tertarik untuk mengorbitkan Santiago. Glenn mengatakan bahwa dia ingin membawa seorang agen pemain untuk melihat permainannya. Santiago pun berusaha untuk tidak terlalu berharap. Namun, ia memberitahukan jadwal pertandingan berikutnya. Dan Santiago mempersilahkan Glenn untuk hadir menyaksikan pertandingan itu. Santiago kemudian menyampaikan kabar itu kepada ayahnya, yang ternyata malah meresponnya dengan tanggapan sinis. Sang ayah ingin agar anaknya tidak usah bermimpi yang aneh-aneh. Bagi keluarga miskin seperti mereka, yang terpenting adalah bekerja apapun itu, dan tidak usah berharap macam-macam. Sementara itu, Glenn Foy sendiri datang untuk menemui sang agen yang ternyata tidak begitu peduli mendengarkan tentang anak yang dibahas oleh Glenn Foy, yang merupakan seorang imigran dari Meksiko yang bermain di klub amatir. Namun ia tetap berjanji akan datang untuk melihat langsung permainan Santiago. Hingga hari pertandingan itu pun tiba. Santiago yang ternyata punya penyakit asma, dengan dukungan nenek dan adiknya tetap berusaha tampil semaksimal mungkin untuk menarik perhatian Glenn Foy. Sementara itu Glenn Foy sendiri juga sedang gelisah karena sang agen tak kunjung datang juga. Hingga si agen menghubunginya dan meminta direkamkan jalannya pertandingan itu. Muchacho, no te preocupes. Así. Hingga akhir pertandingan, Santiago yang berharap mendapatkan kabar baik
Akan tetapi malah kecewa karena si agen tidak bersedia untuk datang melihatnya. Glenn yang merasa tidak enak hati dan juga sayang dengan bakat yang dimiliki oleh Santiago ini membuat Glenn Foy langsung mengontak manajer Newcastle United di Inggris, yang merupakan salah satu tim besar. Ia meminta agar si manajer memberikan waktu trial untuk bakat muda Amerika ini. Dan karena ia masih mengantuk karena di Inggris sekarang tengah malam, maka Pak Manajer pun berjanji kepada Glenn Foy dan akan datang langsung untuk menemui Santiago Munez. Kemudian Glenn datang dan mengabarkan bahwa Santiago mendapatkan kesempatan untuk melakukan trial di klub Newcastle United. Mendengar hal itu, Santiago terkejut. Begitu juga ayahnya yang langsung meminta Glenn Foy untuk tidak memberikan harapan palsu kepada anaknya. Namun, berbeda dengan sang ayah, Santiago dan neneknya masih berusaha untuk bersikap positif. Dia meminta agar Glenn Foy benar-benar yakin dengan kesempatan yang ia janjikan pada cucunya, karena Santiago harus melintasi benua untuk hal itu. Glenn Foy meyakinkan bahwa Santiago punya cukup modal untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Dia kemudian memberikan kartu namanya jika Santiago hendak berangkat ke Inggris. Sesampainya di rumah, Santiago mengecek uang yang ia miliki. Namun jumlah uangnya masih kurang untuk membeli tiket pesawat pulang pergi ke Inggris. Hal itu membuat Santiago semakin giat bekerja untuk memperoleh uang tambahan. Hingga pada suatu hari, sepulang latihan, ia kaget melihat satu unit truk pick-up terparkir di depan rumahnya. Perasaannya menjadi tidak enak, hingga ia memeriksa sepatu boot tempat ia menyimpan semua uangnya di sana. Ternyata uang itu sudah hilang, karena si ayah mengambil uang itu tanpa sepengetahuan dari Santiago untuk dipakai sebagai tambahan membeli truk tersebut. Ayahnya berpendapat bahwa lebih baik jika Santiago mulai berpikir realistis untuk masa depannya, daripada uang simpanan itu dihabiskan untuk membeli tiket pesawat ke Inggris. Syukur-syukur jika diterima, kalau tidak, uang itu hanya akan habis dengan percuma. Hal ini pun menjadi pemicu pertengkaran Santiago dan ayahnya. Ia tidak terima ayahnya bertindak seenaknya. Ia pun ingin mencoba mengejar mimpinya sendiri. Keesokan harinya, ketika sang ayah tidak berada di rumah, diam-diam sang nenek menyuruh Santiago agar segera bersiap pergi ke Inggris. Sang nenek telah merelakan tabungan semasa hidupnya untuk dihibahkan kepada Santiago. Sebagai seorang nenek, dia ingin agar cucunya punya kesempatan untuk mengejar mimpinya. Untuk mengakali statusnya sebagai imigran gelap, Santiago pun berangkat menuju London dari kota Mexico City. Cosas viejas. Come here. Smell real bad. You deserve. Take it. Sesampainya di London, Santiago pun langsung menghubungi Glenn Foy. Ia pun naik kereta api dari London menuju Newcastle. Singkat cerita, ia pun telah tiba di kota Newcastle dan disambut oleh Glenn Foy yang kaget karena kedatangan Santiago yang tiba-tiba ini. Ia pun menampung Santiago di rumah pribadinya untuk sementara waktu. Kebetulan, sekarang ini Glenn Foy tinggal sendirian setelah istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Sementara anaknya sendiri sekarang sudah menetap di Amerika. Selama beberapa hari berada di rumah Glenn Foy, Santiago pun terus mempersiapkan fisiknya agar berada di kondisi terbaik saat waktu trial nanti. Pagi itu, Santiago yang sarapan di sebuah buffet tidak sengaja mendengar percakapan para pengunjung di sana. Hingga ia pun ikut terlibat dalam obrolan pengunjung di sana, yang sedang membicarakan sikap pemain bintang Newcastle yakni Gavin Harris, yang seringkali bermasalah dengan urusan indisipliner.
Hingga pada suatu hari, Santiago dibawa untuk melakukan latihan ke Stadion James Park, kandang Newcastle United. Santiago dipertemukan dengan manajer Newcastle United hingga Gavin Harris datang. Sesuai obrolan orang-orang di Buffett, bahwa saat itu Pak Manajer sendiri memberikan perhatian khusus kepada Gavin Harris, yang merupakan rekrutan termahal Newcastle United. Seperti rumor yang beredar, Gavin Harris selalu telat datang ke tempat latihan. Pak Manajer pun kali ini memberikan hukuman untuk Gavin dengan berlatih bersama tim cadangan. Hal itu membuat Santiago berkesempatan untuk dapat bermain dengan bintang Newcastle United itu. Santiago sendiri langsung diminta untuk bersiap di tempat latihan dan kemudian masuk ke arena latihan. Santiago ditugaskan untuk menyuplai bola kepada Gavin Harris. Sang pelatih meminta pemain lain untuk tidak terlalu keras kepadanya. Namun tidak mudah bagi anak baru untuk masuk ke dalam sebuah tim besar. Santiago malah dicuekin. Ketika ia mendapatkan bola, lawan pun langsung menghajarnya dengan tackle yang keras. Namun di kesempatan berikutnya, Santiago dapat memperlihatkan skillnya. Namun Newcastle bukanlah tim amatir yang biasa dihadapi oleh Santiago. Kerasnya permainan bek Inggris membuatnya harus mendapatkan berbagai tackle keras hingga ia pun terjatuh berkali-kali. Ketika diberikan kesempatan melakukan free kick, Santiago malah terpleset dan terjatuh. Pelatih Newcastle sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Santiago hari ini. Kepada Glenn Foy, kemudian Santiago mengakui bahwa ia gugup saat tadi ia berada di lapangan. Dia berjanji akan lebih baik lagi esok hari. Namun ternyata kesempatannya hanya sekali itu saja. Tidak ada hari esok untuk dirinya. Melihat Santiago menelpon neneknya untuk mengabarkan bahwa ia akan segera pulang, membuat Glenn Foy merasa iba. Ia pun kembali mendatangi Mr. Eric Donham yang merupakan manajer Newcastle United. Glenn Foy kemudian menyampaikan bahwa Santiago sudah melakukan perjalanan sepanjang 6.000 km. Ia datang ke tempat yang asing dan Mr. Eric Donham langsung menempatkannya di situasi sulit dan lapangan yang becek. Glenn Foy merasa perlakuan itu tidak adil. Dia meminta agar manajer memberikan waktu trial yang sepantasnya, yaitu selama 1 bulan. Glenn Foy juga terus meyakinkan bahwa Santiago punya bakat yang luar biasa. Saat itu, Santiago sendiri sedang berada di rumah Glenn Foy dan ia memandangi clipping-clipping berita yang memuat foto Glenn Foy. Ternyata, dulunya Glenn Foy adalah seorang pemain andalan Newcastle United. Tiba-tiba Glenn Foy datang dan menyampaikan berita bahwa manajer sudah mengabulkan permintaannya untuk memberikan jatah waktu 1 bulan trial kepada Santiago Munez. Singkat cerita, Santiago mulai melakukan latihan bersama tim. Dalam masa uji coba itu, dia pun mulai diperkenalkan secara resmi kepada seluruh anggota tim cadangan. Hingga saat sesi pemeriksaan medis, Santiago bertemu dengan seorang perawat cantik yang bernama Rose Hermison, yang kemudian muncul ketertarikan dari keduanya. Santiago pun mencoba mengajak Rose untuk mengobrol ketika ia melewati pemeriksaan. Namun Rose mencoba untuk tetap profesional pada pekerjaannya. Di arena latihan, seorang center back yang bernama McGowan selalu mencoba mencelakai Santiago. Hingga suatu waktu sikapnya sangat keterlaluan. Setelah menekel Santiago dengan keras, dia pun meludahi Santiago, seolah dirinya adalah Pepe, bek imut Real Madrid. Namun Santiago masih bersabar dan Glenn Foy menjelaskan bahwa pemain tua seperti itu sudah tidak terpakai lagi dan suka iri jika melihat pemain muda yang memiliki kemampuan yang lebih. Dan Glenn Foy menenangkan Santiago agar dia tidak terprovokasi.
Hingga suatu saat di lokasi gym, Santiago dibuat kaget ketika melihat fisik dari pemain senior sekelas Alan Shearer. Hal itu memotivasi Santiago untuk berlatih lebih keras lagi. Berada di klub ini dengan waktu yang lebih lama membuat Santiago memiliki seorang bestie yang kemudian mengajaknya untuk mengunjungi sebuah klub malam di kota Newcastle. Malamnya, mereka pun mengantri untuk bisa masuk ke dalam sebuah klub malam. Untuk menghindari antrian, mereka pun mengaku sebagai pemain Newcastle United. Berharap dapat hak istimewa, namun mereka malah diabaikan oleh penjaga klub malam ketika menyadari bahwa mereka hanyalah pemain trial. Di saat itu, Ross si perawat kemudian lewat di hadapan mereka. Santiago kemudian mengajaknya untuk ikut bergabung. Namun Ross mengajak mereka untuk nongkrong di bar sebelah. Dan mereka pun terlibat double date. Di dalam bar, ketika mereka mengobrol, Santiago pun menanyakan kepada Ross tentang hal konyol yang tidak mungkin bisa saya sebutkan di sini. Berada lama di pusat pelatihan, Santiago pun sudah lebih lepas dalam bermain. Meskipun dia masih sering bermain individualis, sehingga membuat Mr. Eric Dunham sedikit gregetan kepadanya. Santiago kemudian diberi masukan karena sebagai gelandang serang ia harus banyak memberikan suplai bola karena laju bola lebih cepat dari lari manusia. What did you learn? Here we pass the ball. You understand that? Wasn't the one at the back. Saat di ruang ganti, ketika Santiago menghisap inhaler, ia tidak sengaja terlihat oleh McGowan. Dan kemudian Santiago akhirnya bisa melihat langsung pertandingan big match di Stadion St. James Park. Saat itu mempertemukan Newcastle United menjamu tim tamu yaitu Chelsea yang sedang bagus-bagusnya dengan deretan pemain bintang seperti Drogba, Frank Lampard, Michael Ballack, dan John Terry. Gavin Harris kembali menjadi perhatian, bukan karena permainannya yang bagus, namun justru karena ia tampil buruk. Eric Dunham pun menarik keluar pemain mega bintangnya itu di sisa waktu pertandingan. Namun si pemain terlihat tidak terima. Dalam laga itu, Patrick Kluivert berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Still have the upper hand. Di luar sesi latihan, manajer Eric Dunham melihat bahwa Santiago sangat tekun melatih dirinya. Dalam pertandingan tim cadangan berikutnya, Santiago pun diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam starting line-up. Santiago pun merayakan momen bahagia itu dengan berkencan bersama Ross. Mereka pun pergi berkencan. Ternyata Ross ini awalnya tidak ingin menjalin hubungan dengan pemain sepak bola karena trauma masa lalu. Ayahnya sendiri adalah seorang pemain band terkenal. Setelah sukses, sang ayah menjadi tidak punya waktu untuk keluarganya. Hingga hal itu menyebabkan kedua orang tuanya pun bercerai. Pertandingan esok hari adalah penentuan bagi Santiago. Karena setelah pertandingan itu, waktu trialnya pun akan berakhir. Ross pun memberikan dukungan agar Santiago dapat bermain maksimal pada pertandingan esok hari. Pada hari pertandingan, di dalam ruang ganti, pelatih mereka meminta para pemain agar waspada terhadap serangan balik dari tim lawan. Ketika hendak masuk ke lapangan, Santiago tidak sengaja menjatuhkan inhaler miliknya. Yang kemudian secara sengaja, McGowan yang melihat hal itu langsung menginjak inhaler milik Santiago. Menjelang pertandingan dimulai, Santiago pun masuk lapangan dengan kondisi bengek. Dengan kondisi seperti itu, sepanjang pertandingan ia hanya menjadi beban tim, hingga membuat tim pelatih keheranan melihat penampilannya. Karena ia hanya pelangak-pelongo hingga akhirnya ia pun digantikan dengan pemain lain. What's wrong? Okay. Dan pelatih pun kemudian datang menghampirinya. Kemudian menanyakan masalah yang dihadapi oleh Santiago. Namun saat itu ia tidak mau menceritakan apapun.
yang akhirnya sang pelatih pun tidak punya banyak pilihan selain mencoret Santiago dari tim cadangan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Santiago datang ke rumah Ross dan sebelum ia pulang, dia ingin membuat sebuah kesaksian terlebih dahulu bahwa dia telah berbohong saat sesi pemeriksaan kesehatan karena ia takut tidak diterima oleh tim untuk mendapatkan trial. Ross pun kemudian memberi saran agar Santiago mencoba ikut seleksi ke tim lain. Namun Santiago sudah kehilangan semangatnya. Dia sudah merasa membuat keputusan yang salah dengan mengadu nasib ke Inggris. Dan keputusannya sudah bulat untuk kembali ke Amerika. Esok hari, Santiago pun pergi dari rumah Glenfoy dengan menaiki taksi menuju bandara. Pada saat yang bersamaan, Gavin Harris, bintang Newcastle yang begajulan, kembali telat ke tempat latihan dengan mobilnya yang terparkir sembarangan dekat rumah pacarnya. Kemudian disabotase oleh hatersnya, yang pada akhirnya ia pun harus menelpon taksi untuk menuju tempat latihan. Taksi yang saat itu berada tak jauh dari daerah itu adalah taksi yang sedang ditumpangi oleh Santiago Munez. Karena yang memesan adalah seorang pemain Newcastle senior, maka ia pun menjemput Gavin Harris. Dan bertemulah Santiago dengan Gavin. Selama perjalanan, Santiago pun menceritakan semua masalahnya kepada Gavin Harris. Sesampainya di lokasi latihan, Gavin Harris langsung membawa Santiago untuk menghadap sang manajer Eric Dunham. Kepada sang manajer, Gavin mengatakan bahwa Pak Manajer akan menyesal jika sampai dia melepaskan Santiago. Mereka sendiri sepakat bahwa skill Santiago di atas rata-rata. Gavin kemudian menjelaskan apa yang dialami oleh Santiago sebelum pertandingan kemarin. Mendengar hal itu, Pak Manajer pun kaget. Padahal sebenarnya masalah asma bisa diatasi lewat jalur medis. Lalu manajer Eric Dunham pun langsung meminta Santiago menemui dokter tim dan melaporkan hasil pemeriksaannya nanti sebelum ia kembali masuk dalam skuad latihan. Singkat cerita, Santiago pun kembali diterima di tim cadangan Newcastle United. 2 pertandingan tim cadangan dijalani dengan gemilang oleh Santiago. Dan pemain berdarah Meksiko ini selalu mencetak gol di kedua pertandingan tersebut. Hasil baik itu pun kemudian membuat Santiago mendapatkan kontrak dari pihak klub. Dan kini Santiago tinggal satu apartemen bersama Gavin Harris. Pada pertandingan berikutnya, Newcastle United senior yang sedang dihantam badai cedera kehilangan beberapa pemain penting, termasuk Alan Shearer. Untuk itu, mereka pun terpaksa mengambil pemain tim seleksi sebagai gantinya. Dan Santiago masuk dalam daftar pemain yang mereka bawa untuk mengisi slot yang kosong. Bertandang ke Stadion Craven Cottage dengan harapan meraih 3 poin ketika kompetisi sedang memasuki penghujung musim. Tiap pertandingan sangat penting untuk bisa dimenangkan. Pertandingan itu kebetulan disaksikan juga oleh ayah Santiago di sebuah bar penggemar bola di Los Angeles. Sang ayah secara diam-diam selalu memantau perkembangan anaknya. Gavin Harris yang menjadi andalan di lini depan kali ini bermain baik, namun ia masih belum bisa mencetak gol. Hingga sebuah insiden yang mengakibatkan salah satu pemain utama cedera. Sehingga manajer Eric Dunham tidak punya pilihan lain, satu-satunya opsi adalah dengan memainkan Santiago. Meskipun gugup, namun ia pun sangat bersemangat masuk ke dalam lapangan. Beberapa menit kemudian, Santiago mendapatkan bola dan langsung menggiringnya memasuki area kotak penalti lawan, yang membuat bek lawan harus melanggar Santiago dan Newcastle pun mendapatkan hadiah penalti. Gavin Harris dengan yakin mengambil penalti tersebut dan berhasil mencetak gol. Fans Newcastle langsung bersorak, termasuk ayah Santiago yang begitu bangga melihat anaknya bermain di Liga Inggris meski hanya menonton lewat televisi. Not Newcastle!
Gol tersebut membawa kemenangan untuk Newcastle United. Meskipun berhasil berkontribusi, para manajer pun tetap memarahi Santiago karena tadi ia terus menggiring bola, padahal ia bisa mengoper pada teman yang posisinya sedang kosong. Setelah pertandingan, Gavin yang gemar berpesta membawa Santiago untuk menikmati dunia malam di kota London. Di klub malam itu tidak disangka ia pun disapa oleh David Beckham, bintang Real Madrid. Ia pun terkesan melihat permainan Santiago dan memberikan semangat agar dia bisa terus bermain bagus. Ternyata selain Beckham, di sana juga telah ada Raul Gonzalez dan juga Zinedine Zidane. Para pemain Madrid ini berada di London dalam rangka syuting iklan kacang 2 kelinci. Setelah bertemu dengan mereka, Gavin kemudian membawa Santiago ke lokasi pesta yang sesungguhnya. Sebuah private room yang diisi oleh cewek-cewek seksi. Teman-teman Gavin pun membawa Santiago ke kumpulan wanita lalu memfotonya. Namun demikian, yang lanjut berpesta hanyalah Gavin dan kawan-kawannya. Sementara Santiago sendiri kemudian mengobrol berdua dengan pacar Gavin yang dikacangin. She's very lucky. It's much the same people. Esok harinya, Santiago pun dimarahi oleh manajer Erik Dunham karena ternyata foto tadi malam telah viral dan sekarang terpampang di halaman depan surat kabar. Manajer pun memarahinya karena tidak bisa menjaga nama baik tim Newcastle. Takut kalau foto itu membuat Ross marah, Santiago pun datang ke rumah sakit untuk menjelaskan keadaannya. Namun Ross tampak tidak peduli dan malah menyuruh Santiago agar pergi menjenguk Jamie, bestinya Santiago. Jamie mengalami cedera parah dalam pertandingan tim cadangan kemarin. Otot ligamennya rusak dan dia terancam pensiun dini. Hal itu membuat Santiago menyadari bahwa dirinya tidak boleh menyia-nyiakan momen selama karir sepak bolanya masih berjalan. Ketika pulang ke apartemen, Santiago pun mengatakan kepada Gavin bahwa mereka sedang dalam kondisi puncak dalam karir sepak bolanya. Santiago memberikan saran agar Gavin pun tidak menyia-nyiakan hidupnya, karena lamanya karir sepak bola tidaklah panjang. Ia mengajak seniornya itu untuk lebih bertanggung jawab terhadap karirnya. Mendengar hal itu, Gavin pun tersinggung karena dinasehati oleh juniornya. Ia pun langsung mengusir Santiago. Suatu hari, ketika bekerja sebagai tukang kebun, ayahnya Santiago mendapatkan serangan jantung. Di lokasi kerja, kabar itu disampaikan kepada Santiago melalui Glenn Foy yang menerima kabar langsung dari neneknya di Los Angeles. Santiago pun menelpon neneknya, dan ayahnya itu kini telah meninggal. Sebelum ia sempat berbaikan dengan Santiago. Dengan diantar oleh Glenn Foy, Santiago pun berangkat ke bandara untuk menghadiri upacara pemakaman ayahnya. Saat menunggu waktu boarding, Santiago pun berpikir dan membawanya untuk membatalkan keberangkatan. Santiago malah kembali ke tempat latihan untuk melanjutkan latihannya. Kepada manajer Erik Dunham, Santiago memberikan alasan bahwa dirinya tidak mau menjadikan musibah itu sebagai alasan untuk tidak konsisten dalam berlatih. Hadir ataupun tidak di pemakaman sang ayah tidak akan mengubah apapun. Manajer pun menghargai keputusan Santiago itu. Melihat perkembangan dari anak Meksiko ini membuat manajer Erik Dunham tidak ragu untuk membawanya ke dalam tim utama dalam pertandingan terakhir melawan Liverpool. Dari pemain cadangan, kini status Santiago resmi naik menjadi pemain inti. Orang pertama yang ia kabari adalah Glenn Foy, orang yang sudah sangat berjasa dalam karir sepak bolanya itu. Ia pun diantar oleh Gavin Harris yang kini sudah berbaikan lagi dengan dirinya. Pertandingan terakhir dalam lanjutan liga melawan Liverpool sangat menentukan bagi Newcastle United. Jika mereka bisa mengalahkan Liverpool, setidaknya satu posisi di Liga Eropa akan diraih oleh Newcastle. Kali ini, manajer Erik Dunham tidak ragu untuk menurunkan Santiago sebagai starter. Impian Santiago pun akhirnya terwujud.
Sebuah serangan dari Milan Baros kemudian yang berujung dengan sepak pojok untuk Liverpool. Bola corner itu kemudian disundul oleh Igor Bizan yang membuat Liverpool berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan pun berlanjut dengan sebuah serangan dari Liverpool yang memanfaatkan lengahnya pertahanan Newcastle. Berhasil kembali menghasilkan gol dari Milan Baros yang dalam kondisi on fire malam itu. Di babak kedua, Liverpool pun masih mendominasi atas Newcastle. Di momen inilah Santiago mulai berani untuk gemilang. Dia lebih lepas lagi dalam permainannya. Bak kesurupan Lionel Messi, ia kemudian memberikan sebuah crossing yang kembali memanjakan Kevin Harris. Gol kedua berhasil dihasilkan oleh Newcastle. Mereka pun berhasil menyamakan kedudukan. Rafael Benitez mulai sibuk dengan instruksinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh manajer Erik ten Hag yang menginginkan 3 poin. Waktu pun tinggal 3 menit lagi. Santiago yang kesurupan Lionel Messi menerobos pertahanan Liverpool. Bola itu ia kirim kepada Kevin Harris yang kemudian dilanggar oleh bek lawan. Kali ini Gavin yang biasa mengambil tendangan bola-bola mati memberikannya kepada Santiago. Setelah kesurupan Messi, kali ini Santiago pun kesurupan Juninho Pernambucano. Dengan percaya diri tinggi, Santiago langsung mengarahkan bola ke gawang Liverpool yang dijaga oleh Jerzy Dudek, yang berakhir dengan gol perdana Santiago di tim utama. Gol di penghujung babak kedua itu menjamin posisi mereka untuk meraih 1 tiket ke Liga Eropa. Gol itu pun disambut dengan gembira oleh seluruh fans termasuk nenek Santiago, yang sangat menikmati permainan cucunya itu. Dan disitulah sang nenek mendengar kabar bahwa di pertandingan sebelumnya ayah Santiago pun ikut bersorak ketika melihat anaknya bermain. Ia pun langsung menelpon Santiago lewat Glenn Foy untuk mengabarkan bahwa ayahnya sudah memaafkan dirinya. Bahkan ia ikut bangga melihat prestasi anaknya yang bermain di Liga Inggris. Santiago yang mendapatkan kabar gembira yang lebih dari sekedar kemenangan barusan. Kabar dari neneknya itu sangat melegakan hati Santiago. Dirinya yang selama ini dihantui perasaan bersalah, seketika beban itu hilang begitu saja. Dan ini adalah awal dari karir Santiago Munez untuk menjadi pemain yang namanya setara dengan Messi dan Cristiano Ronaldo. Cause it believes that we're defeated.